Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para ibu bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah pada tepung lawung pada tepang wajah. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, setelah minggu kemarin kita ngaderes bab ujub bangga dan tertipu, bagian dari sifat akhlak tercela. Maka sekarang masih sambungan akhlak atau mental yang harus dijauhi, yaitu sifat lemah dan malas, di mana seorang muslim itu kan harus kuat lahir, kuat batin, kuat fisik, kuat pesaknya kedah kuat, ya, kuat jasmani, kuat rohani, kuat juga ekonomi. Makanya bukan hanya kita harus kuat, anak turunan kita juga harus kuat. Bahkan Allah memberikan nasihat kepada kita sekalian, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'ab. Kalian harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Paling utama lemah akidah. Jangan sampai anak-anak kita tauhidnya lemah. Jangan sampai juga lemah sudah akidah ibadah. Sing khawatir oge lemah akhlak, lemah fisik, lemah ekonomi. Berarti harus khawatir berarti kita harus mempersiapkan anak kita, generasi yang kuat. Kenapa kata Rasulullah, tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk. Jadi zaman setelahnya itu lebih buruk. Makanya zaman paling bagus kan zaman Nabi. Khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya masa adalah masaku. Bukan masanya, bukan zamannya, tapi orangnya. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian zaman yang ada setelahku. Jadi masa para sahabat itu zaman kedua terbaik setelah Rasul meninggal. Jadi bukan zamannya tapi yang mengisinya. Tsummal ladzi yalunahum. Terus zaman yang terbaik zaman tabi'in yang hidup setelah sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in. Cuman Bapak Ibu kualitasnya tentu berbeda dengan di zaman Nabi.
Itu dulu Pak, apalagi generasi kita 1400 tahun. 1400 tahun. Walaupun teknologi belum canggih, sarana peralatan belum lengkap, belum nyaman, tapi luar biasa Nabi bisa melahirkan generasi terbaik. Justru dengan canggihnya zaman, alat informasi, transportasi, justru makin kesini justru itu juga jadi tantangan. Sementara Bapak Ibu, halangan tantangannya lebih besar, tapi orangnya justru semakin kesini kualitas iman, Islam, ibadah itu makin jelek, lemah dibanding sebelumnya. Ini yang jadi tantangan. Nah, mudah-mudahan bagi kita bisa mengantisipasi. Jangan sampai akidah, ibadah, akhlak itu lepas dari anak-anak kita. Itu makanya Allah memberikan nasihat harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Bapak Ibu, kalau sekedar makan minum hayam oge dalahar ngarinum. Kalau hidup sekedar bisa bekerja, maka kerbau juga bekerja. Karena hidup di dunia pasti diberi dunia. Yang disebut takut itu adalah ketakutan bahwa generasi kita lemah terhadap agama. Padahal pokok dalam hidup itu kadinya Allahus, itu yang pokok. Dan itu yang membuat kita bisa selamat. Gitu. Nah makanya Bapak Ibu, hati-hati sifat lemah. Lemah di sini lemah mental yang utama. Sehingga ada istilah kena mental. Kena mental. Itu bisa membuat malas. Itu makanya ada doa. Bahkan Nabi sering berdoa dengan doa ini. Doa naon? Kita berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan sifat malas. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid dain wa qahri rijal. Bapak Ibu, ini luar biasa doa Pak. Jadi ternyata hati-hati Bapak Ibu. Jadi ini teh penyakit kalau tidak diobati nanti stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, ujungnya stadium 4. Di stadium 4 itu nanti urusan yang terasa sehari-hari. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan. Minal hammi, hammi itu apa? Hidup itu gelisah. Gelisah. Gelisah itu bahasa Sunda mah guling biasa. Tidur dari jam 8, jam 9 terep-rep nepi ka jam 2. Kieu we, gulang geus robah tempat kaditu kadieu teureut bahkan sampai subuh. Kenapa Pak? Itu hammi. Bapak Ibu biasanya punya pikiran berat, stres. Itu ari di pangaosan ningali ustad keur Jumatan nu badage jadi leutik, leungit bahkan lep duka kamar. Eta teh badah, tapi pas ningali teh jadi leutik teu aya.
Tapi Bapak Ibu ternyata ada orang tidur susah, leres deh. Itu namanya ham. Gitu. Nu kadua hammi itu wal hazan. Biasanya guling gasahan itu nyambungnya dengan hazan itu sedih. Sedih itu punya masalah nggak? Punya. Harapan tidak jadi kenyataan kalau itu terlalu kuat dan tidak punya iman, membuat sedih berkepanjangan. Nyambung we jeung guling gasahan. Kalau dalam bahasa lain Bu, hazan yang berlebihan namanya apa? Hidupnya jadi nah itu melankolis. Non melankolis teh. Jadi kalau langit mah mendung we. Walaupun mendung tak berarti non melek gitu. Jadi sedih. Sehingga lagu pulangkan saja. Itu. Hati-hati kalau sifat ham dan hazan dipiara. Jadi terasa diri teh paling didolim, paling disakiti, kusalaki getara dibela. Geus puguh ku dulur-dulur nama. Sok sanajan loba batur asa sorangan. Hati-hati nih, itu tanda-tanda punya sifat melankolis. Eta teh ham dan hazan. Bapak Ibu. Ya, hati-hati itu. Ya. Geus puguh ku barudak mah diarantep. Nu jauh di telepon tara diangkat. Kuno deket saribuk digeroan ku kolot teh cukup sakali dua kali geus gogorowokan kakara eta geng lok deui. Itu ham bisa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau sifat ham dan hazan dipiara, jadi orang beriman itu sifatnya riang, gembira. Itu Pak. Jadi orang beriman itu tidak kalah dengan masalah. Dia tidak pernah lelah karena kelelahannya yang lelah mengejarnya. Jadi teu capek, sabab kacapena capek ngudang-ngudang manehanana. Gitu. Ya, orang yang punya Allah. Gitu, naon hartina punya Allahu Akbar, eleh kumas Allah. Urang mah teu ditanya ge sedih, menit teu ditanya. Papanggih ge. Kabawa ek sare nepikeun ka teu bisa sare guling. Naonnya teu nanya dosa urang. Ari ibu nanya, henteu sare. Aya teu ditanya. Jadi masalah ibu teu nanya itu ge sarua mungkin. Sok kitu urang. Ya. Hati-hati kalau ini dipelihara ham, hazan, melankolis, siga menung gitu hidup teh nggak pernah ceria, seperti nggak pernah Allah memberi nikmat. Padahal Bapak Ibu nikmat Allah salieuh baik, tapi fokusna karena guling gasahan, karena sedih seakan Allah tidak memberikan nikmat. Hati-hati loh Pak. Gitu. Ini pikiran yang sempit, mindset yang salah. Ini bisa awal pembawa malapetaka. Gitu. Awal pembawa malapetaka. Gitu. Makanya nanti lihat ayat-ayat Quran, ayat-ayat tentang kekuatan, ayat-ayat tentang berlari, ayat-ayat tentang berlomba-lomba. Wasari'u ilamam, itu kan wasari'u Pak. Musaroah itu apa? Berlomba. Gitu. Beres Jumatan, fa idza qudiyatis shalat pangtasiru intisar. Itu gitu. Papirru ilallah, lari kepada Allah. Ini ayat-ayat yang menggambarkan tidak boleh punya sifat apa? Sifat ham dan hazan. Bahwa sedih mungkin ada, tapi nggak lama, sebentar. Gitu ya. Move on, bahasanya bahasa badak mah
move on, udah gitu. Karena apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, di sisi Allah itu yang terbaik. Kan Allah mah Rahman Rahim. Siapa yang paling nyaah ke diri kita? Salaki Allah. Nyaah saha salaki jeung Allah? Istri Allah. Allah. Boro-boro dengan suami, dengan istri, dengan orang tuanya ahan Allah kabudakna. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhil walidah bi waladiha. Allah mah leuwih nyaah ka hambana tibatan kolotna sorangan. Makanya apa yang Allah berikan walaupun terasa manis termasuk pahit, itu yang terbaik menurut Allah. Karena Allah mah la yadlimu, nggak pernah ngadoreksakeun. Nggak pernah, Pak. Gitu. Nah, makanya kenapa kami berlindung kepada Allah minal hammi. Dari apa tadi? Hammi itu gelisah dan hazan. Sedih, melankolis. Dengar pagi-pagi lagu, pas bangun sholat subuh ngadangukeun lagu, hujan rincik-rincik, beas-beak. Artos teu gaduh. Salaki teu balik-balik. Budak sareurik aya lagu melankolis. Aduh. Itu kan membentuk suasana loh, Pak. Hati-hati. Nah, nu kadua Ibu Bapak, lamun Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kami berlindung kepadamu minal hammi, dari gelisah dan sedih, itu dipelihara dalam jangka waktu lama. Maka yang kedua, wa'udzubika minal azzi wal kasal. Minal azzi, kami berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Terlalu lama melankolis, terlalu lama guling gasahan, nanti stadium penyakitnya naik. Jadi lemah we, jadi males we, haroream nanaon ge, boro-boro gawe, boro-boro ngaji, boro-boro masak, mau mencetan salaki mah, ya, dahar ge hoream, makana dahar oge hoream, sahuap makana dahar wae males, Pak. Suruh dahar komo gawe. Mun jalma dititah dahar wae males komo gawe. Padahal tidak ada kegiatan ternikmat kecuali makan. Sare wae hese, padahal sare teh nikmat. Oh, ini masalah. Jadi kalau tadi stadium yang satu dipertahankan, maka naik penyakitnya. Jadi apa? Lemah dan malas. Nah, ini masalah, Pak. Kalau sudah lemah, padahal tenaga punya, waktu punya, kesempatan punya, sebab dirinya lemah, dirinya malas. Jadi bahasa Indonesia, bahasa orang Jakarta mah nggak ngapa-ngapain. Imah barala susuhan numpuk gitu, kukumbaheun eta geus 4 poe kukumbaheun geus hararejo. Loh, Pak, kenapa? Itu hati-hati Bapak Ibu. Padahal kalau ingin maju harus apa, Pak? Tidak boleh malas, tidak boleh malas, tidak boleh lemah. Iya, kudu gesit, kudu cekatan, kudu semangat, kudu kuat, kan gitu. Gitu. Nah, kalau ini dipertahankan lama, naik hati-hati stadiumnya. Tadi dari apa yang pertama? Gelisah dan sedih, itu sapaket dipertahankan, naik penyakitnya jadi lemah dan malas, segala haroream. Gitu. Nah, kalau ini dipertahankan lama, ini sikap mental. Gitu, dipertahankan lama, naik. Wa'udzubika, aku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhli. Hidup jadi banyak takut. Jubni,
takut, wal bukhli korer. Padahal kalau ingin maju harus berani jeung bager. Kunci Pak, kunci maju mah berani, bukan nekad. Apa bedanya nekad dan berani? Nekad mah nggak pakai perhitungan, berani mah pakai perhitungan. Wani teh dibere duit 5.000 ke Bandung bulak balik, wani nekad, nggak pakai perhitungan. Sok cenah di Bandung 3 harinya dibere 5.000, lain wani nekad. Siga salaki budak 7 gaji 500.000, imah ngontrak motor ngredit hayang kawin deui, wani nekad teu nalipak maneh itu mah nekad gitu. Wani mah pakai perhitungan, berhitung wani mah gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau maju itu satu harus berani gitu. Hilangkan sifat apa? Sifat tadi takut. Makanya orang-orang yang maju mereka yang berani mencoba. Yang disebut gagal itu bukan tidak pernah mencoba. Yang disebut gagal asli itu, mohon maaf, mereka yang tidak mau mencoba. Kalau kita mencoba gagal, bukan kegagalan. Itu berproses menuju pada kebaikan, kesempurnaan. Kegagalan yang asli kalau orang sudah jatuh tidak bangkit lagi, itu gagal. Tidak ada dalam kamus agama yang namanya gagal. Yang namanya nggak ada. Karena Allah itu menilai bukan sisi hasilnya, sisi proses. Nah, usahana. Makanya tinggali yang baca Quran dia mahir ganjarana hiji, tapi yang belajar Quran terbata-bata ganjarana 2. Satu karena terbata-batanya, yang kedua karena itu dihargai proses. Karena di dunia mah tidak mungkin nu jadi simsalabim habra ujug mo iya tanah iya ge tanah iya kan tak ujug-ujug Pak, betul nggak? Masjid Pak Haji tahu itu sejarahnya tak ujug-ujug gitu, berproses semuanya. Urang gitu ujug-ujug umur sakieu leres teu power Bu, lamun ibu ngalahirkan budak langsung lompat main lang layangan, makna masih gogoleran. Berproses. Makanya Allah a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari rasa takut berlebihan. Makanya rata-rata yang berhasil itu mereka yang berani mencoba. Ulah dianggap ustad-ustad nu tampil di podium bisa tenang menyampaikan, wah uju awalna masami ngageter kesang badag kesang leutik kesang meujeuhna kalaluar. Amin. Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena dipaksa. Simkuringnya dipaksa kupun bapak. Bagian ngaji pun bapak kapaksa we gitu. Ya tamiang melit ka emang tuh. Katempuhan buntut ustad. Tapi lama-lamanya bisa Pak. Jadi pinter itu dengan diulang. Ya lu naik sepeda ibu bapak dulu kita berapa kali jatuh. Cuman tidak dihitung jatuhnya, tapi bisa leres tuh. Makanya harus berani berlindung kepada Allah gitu. Dari apa? Dari takut. Dari takut gitu. Jadi kalau dulu pas muktamar di mana di Jakarta di Pondok Gede itu pernah menghadirkan yang punya Transmart gitu, si anak singkong. Siapa? Nah, Khairul Tanjung. Dia memberikan motivasi pada para pengusaha kita. Jadi kalau mau berhasil itu habiskan seluruh kegagalan. Jadi kalau kegagalan seperti abjad
dari A sampai Z, A B C D E F sampai Z, maka kalau kegagalan belum habis maka itu terus habiskan. Nanti kalau udah habis pasti berhasil. Moal selamanya gagal. Moal di dunia mah. Moal. Tuh yang punya Kentucky Fried Chicken, kegagalannya itu usaha teh 1000 kali. Jadi bukan gagal, sebenarnya berproses. Buat racikan dipasarkeun, teraos teu payu balik racik deui, balik katilu terus we obat coba lamun geus 800 gagal dia putus asa. Jadi seperti sekarang moal. Tapi jadi itu sebetulnya bukan gagal, tangga. Kita belajar dari pengalaman guru terbaik. Makanya banyak makan asam garam, bukan asam sulfat. Mak. Jadi aku berlindung kepadamu dari apa? Minal jubni. Jadi kalau mau maju jangan takut, harus berani. Gitu. Berani, tapi berani tadi terukur. Begitu. Ya. Dulu Pak, iya mah pun bapak ngadamal masjid Al-Amin, pindah yang putra, kalau sekarang yang putri belum beres. Putra itu punya modalnya 70 juta. Iya mah ngobrol pun bapak sahur Pak Haji Ajat bos hayam wanian sana mau bangun masjid sabaratus ratus juta boga duit sakitu jadi moal aya angka 100 kalau tidak ada angka 1, betul nggak? Jadi berani memulai. Lamun kudu aya artos da urang mah bukan pengusaha hebat mau jadi Pak. Jadi Mekah juga jadi seperti sekarang itu yang memulainya siapa? Nabi. Siapa yang membangunnya? Nabi Ibrahim. Apakah ketika Nabi Ibrahim membuat Ka'bah langsung seperti ayeuna? Wah. Jadi ibu bapak dalam hidup itu setiap orang punya bagian tugasnya masing-masing. Maksudnya ada episode, episode kita, episode anak-anak kita. Dulu yang memulai episode orang tua kita perintis, kita pewaris. Gitu. Apakah Masjid Nabawi langsung siga ayeuna? Dulu Masjid Nabawi itu rumah Nabi. Gigireun nanti kan masjid. Nah, seperti itu kamar iya bumi Nabi iya masjid. Makanya Nabi mah kadangu gitu sabab gigireun. Makanya sholat subuh teh tos adan Nabi sholat subuhnya di rumah ka masjid sebab gigireun rumahna gitu dulu. Makanya lihat tuh yang sekarang jadi makam itu adalah rumah Nabi karena Nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal, dimakamkannya karena meninggalnya di rumah di sana. Lihat sekarang kan berproses, makanya harus berani memulai apalagi kebaikan. Man sanna sunatan hasanah, barang siapa yang menjadi pionir peletak batu utama kebaikan, maka baginya pahala gitu ya, baginya pahala gitu seperti pahala yang melakukannya tanpa dikurangi. Jadi setiap ada orang yang beribadah umpamanya di sini, dulu orang tua kita atau ibu bapak yang ikut juga memakmurkan hartanya dan sebagainya, maka pahalanya ngalir walaupun kita nanti sudah tidak ada. Itu Pak, disebut umur panjang teh eta. Umur panjang teh. Makanya ini harus berani. Jadi tina teu aya jadi aya. Ieu mah nu geus aya ge bahaya Pak. Bahaya ieu mah geus aya jadi teu aya. Justru kudu nama nu teu aya jadi aya. Itu. Nu sudah ada lebih makmur, lebih maju. Makanya aku berlindung kepadamu minal azzi. Apa tadi? Bukan minal azzi, minal jubni, dari rasa takut wal bukhli. Bukhli itu naon? Koret. Pak moal maju lamun koret mah. Ibu resep teu boga salaki koret? Koret, keket meng kene merege se mere
lecet. Oh apa? Boro-boro batur. Makanya kalau pengen maju mah bukan hanya berani, kudu bager. Kudu dermawan. Makanya Nabi disebut Zaib al-Kholi. Nabi mah saku nate sok kosong tina artos. Sabab boga artos teh sok ateul hayang babagi. Nabi kado-kado artos 600 dirham cicing di lawang panto. Setiap nu ngalewat itu diberi ku Nabi. Nabi mah setiap ada yang minta gak pernah ditolak. Qalla au katsur, apakah sedikit atau banyak. Oh, Pak. Itu mungkin tidak tertarik Bapak Ibu orang dengan dakwah, dengan nasihat, tapi tertarik ku bageurna. Leres teu? Bager saya mah, bager. Itu. Pan dakwah teh lamun teu ka hartos karaos. Teu bisa Pak dakwah ka hartos wungkul. Kudu aya karaos. Tingali Bapak Ibu ngamakmurkeun masjid. Ayat ngamakmurkeun masjid naon? Dina surat naon? Taubah. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja adatul hasr, tidak ada arti lain. Yang memakmurkan masjid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqomas salat wa ataz walam yahsa ilallah. Pemakmur masjid Allah itu dasarnya harus iman. Makanya ada masjid diror, masjid politik. Dibangun masjid untuk taprikun bainal mu'minin, memecah belah persatuan umat Islam. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu, kemudian membantu yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi nanti Pak ada masjid itu dibangun bukan untuk meningkatkan iman takwa, tapi untuk menghancurkan umat Islam. Makanya dasar memakmurkan masjid itu kudu kuat rukun iman. Nanti dibuktikan dengan rukun Islam. Wa aqomas salat wa atas. Lihat Pak, masjid itu bukan hanya tempat ngadegeun salat, tapi tempat babagi zakat. Makanya saya nama tuh di Joko Karian cenanya di Masjid Sragen itu ternyata ramai itu bukan hanya aqimus salat wa atuz zakat. Jadi zakat, infak, sedekah teh dibagikeun pas pangaosan. Gitu. Bahkan kaditu nama kalau nanti dananya terkumpul, nanti masjid bisa memberikan beasiswa. Bahkan karena hebat ramainya Bapak Ibu itu tak Pak Dindin tahu gitu, pas buka itu satu kali buka ribuan porsi makan gratis. Wah hebat Pak, nempikeun ka masjid teh bisa menyiapkan kader nu sarakola teh dibiayaan ku DKM. Karena masjid bukan hanya pusat ibadah, tapi dia pusat ekonomi bantuan. Jadi petani-petani yang harganya jatuh itu dibelinya ke masjid. Yang harga sayurannya jatuh itu dibelinya ke masjid. Sebab biasanya jatuh itu sebab lebih mahal biaya produksi, makanya tiba-tiba dijual teh sabaraha mending keneh. Sebab biaya transportasinya masjid beli. Itu jadi solusi. Itu lihat Bapak Ibu, jadi nu ngamakmurkeun masjid masjid makmur itu kalau di dalamnya aqimus sholat wa atuz zakat kahartos karaos gitu. Kan namanya kayak berjuang, nguber-nguber baju dan uang. Lihat Bapak Ibu, jadi hati-hati tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Kalau stadium 1 dipertahankan, guling gasahan dan lemah, maka naik penyakitnya wa a'udzubika minal azzi wal kasal, hidup jadi lemah dan malas. Kalau ini dipertahankan naik Pak, sudah keluar wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari rasa takut. Padahal kalau mau maju harus berani. Wal bukhli, jadi koret. Berarti secara sosial dia terputus kalau koret. Nah nanti terakhir lihat Pak, yang muncul ini gambaran yang ada di dalam, tapi nanti yang keluar
terakhir, wa'udzubika min golabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah min golabatid dain, hidup dililit hutang. Urusan apa dililit hutang? Urusan apa dililit hutang? Ekonomi. Wa qahrir rijal, diintimidasi lawan. Urusan apa? Politik. Urusan politik diintimidasi lawan itu politik. Kekuatan lawan kuat. Urusan ekonomi di banyak hutang dan urusan politik itu berawal dari sikap mental. Hati-hati Pak. Gitu. Jadi orang yang banyak hutang dan hidup sudah tidak punya harga diri, itu ternyata karena mempertahankan sifat mental yang tadi, lemah dan malas. Gitu. Makanya hidup mah kudu siga naon cenah? Siga manuk. Pernah dijelaskan Pak? Manuk. Gitu. Law annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Lihat, la rozaqakum, pasti kalian diberi rezeki. Kalau tawakal pasti diberi rezeki. Tawakal itu berusaha keras, berusaha cerdas, berusaha tuntas, kemudian berdoa kepada Allah. Lihat, kama yarzuqut toyr, lihat cenah burung. Pagi-pagi dia keluar membawa perut yang kosong. Kemudian sore dia masuk ke kandang membawa perut yang penuh. Lihat, pasti Pak. Makanya memang usaha keras, cerdas, tuntasnya harus masif. Gitu. Berarti kan menghilangkan sifat lemah dan malas. Nggak boleh putus asa. Nah Bapak Ibu, ini ternyata luar biasa doa Rasulullah. Ternyata kalau kita melihat urusan politik dan ekonomi dikuasai orang lain karena malas. Karena malas. Gitu. Kita itu hidup sudah disiapkan rezeki, tinggal menjemput. Makanya burung itu dia keluar menjemput. Menjemput rezeki. Gitu Bapak Ibu. Nah makanya ada nasihat dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah mendorong kita untuk rajin beramal dan semangat. Rajin beramal dan semangat. Gitu. Ihris ala ma yanfa'uka. Hidup itu harus rakus atas apa yang membuat engkau mendapat manfaat. Jadi rakus semangatnya pimanfaatkeun. Kan hidup itu harus sibuk. Kalau tidak sibuk urusan dunia, urusan akhirat. Ieu mah pi dunyaeun henteu nambahan, pi akhirateun henteu. Aya eta teh ngan sare we. Aya waktu teh ari sare digawe gawe teh sare. Tapi naon manfaat? Gitu. Aya waktu di rumah bebersih rumah, bukaan lomari, ngaberesihan gitu, pas ditinggal aya emas 2 kilo. Nah, beres kolong ranjang biasanya tara dibereskeun, laras beresan kaluarkeun gitu kan. Ada waktu teh naon we selos laleur gitu ya, disikatan kan gitu. Di luhureun WC sok seueur rahmat gitu. Diberesihan kan gitu. Ya, ihris alayan mayan pauka. Orang beriman itu semangat atas sesuatu yang memberi manfaat. Gitu. Wasta'id billah. Kemudian minta perlindungan kepada Allah. Karena malas itu dari siapa? Setan. Gini Pak. Jadi setan itu kalau kita melihat, kata Ibnu Qayyim, setan itu menggoda kita dengan lima hal. Nah yang paling rendah nanti setelah manusia tidak tergoda, yang pertama itu manusia digoda supaya musyrik kafir. Karena kalau kafir musyrik pasti abus neraka. Lamun henteu bisa kagoda, nu kadua digoda supaya orang yang beriman. Jadi yang pertama orang itu jadi kafir.
nucan Islam ulah busu Islam nugas Islam murtad gitu. Kalau ini susah maka yang kedua digoda yang kedua itu orang yang beriman digoda supaya melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Nah yang ketiga, lamun susah digoda dengan dosa-dosa kecil tapi banyak. Gitu. La kabirotan ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita sok istighfar. Tapi wala kabirotan ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Dosa nanti leutik tapi terus menerus mah jadi banyak. Makanya kata Rasulullah, Bapak Ibu, kita harus bersuci kalau kita sudah kehampangan. Kenapa? Karena kebanyakan siksa alam kubur itu dari itu. Banyak orang yang disiksa di alam kubur karena dia tidak bersuci habis kehampangan. Sintrek tring. Nah itu. Makanya kan Rasul pernah lewat 2 makam di Madinah. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adziban. 2 makam ini di dalamnya sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Tidak disiksa karena dosa besar. Berarti disiksa karena dosa kecil. Nah, salah satunya adalah karena habis kehampangan tara omeh. Nah, nanti jangan menyepelekan dosa kecil. Dosa kecil kalau sering itu jadi banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi ngabalak di masjid itu dosa kecil. Al-busaku fil masjid khoti'ah. Kata Nabi, kalau dulu mah meludah. Sahabat masjidnya teh siga kieu gitu, beratapkan langit, beralaskan tanah. Makanya di masjid teh sok ciciduh, cuak. Ayeuna mah henteu da teski. Kata Nabi, al-busaku fil masjid, nyiduh di masjid teh dosa. Wa kafaratu hadabnuha, ngabersihan eta dosa, ngabersihanana. Itu ayeuna mah sanes nyiduh. Naon? Nyampah itu kan dosa kecil, tapi kalau sering jadi banyak gitu. Itu yang ketiga. Lamun susah luka opat, orang disenangkan kepada bid'ah gitu. Karena biasanya kalau orang berdosa apa eta teh dosa, ngalakonan dosa, lamun apa mah mungkin hiji saat tobat. Tapi orang melakukan bid'ah merasa sedang melakukan sunnah. Kesananya perasaan berdosanya dihilangkan, maka tidak ada istighfar dan tidak pernah melakukan dosa. Nah terakhir Bapak Ibu hati-hati, lihat hati-hati. Nah setan lamun susah digoda ku eta nu kalima, maka kita disibukkan dengan perkara mubah. Perkara apa? Mubah teh dipasihan pahala henteu, disiksa henteu. Yang tadi aya waktu teh gogolehean, main HP, aya waktu teh ngobrol berjam-jam, nu teu puguh kasimpulanna ngaler ngidu. Eta teh sehingga karena habis waktunya lama, memang hukumnya mubah tapi menghilangkan pahala melakukan ibadah. Eta teh setan. Jadi kalau ada waktu mubah dipakai buat yang tidak bermanfaat, tak eta teh kagoda ku setan. Karena dalam agama hidup itu disibukkan, lamun teu hasilna pi dunyaeun pi ahe, ieu mah teu nambahan artos, teu nambahan aset, teu nambahan pahala. Jadi kosong. Ini sudah setan teh eta. Makanya ihris ala mayan fauka. Hidup harus sibuk dengan memberi manfaat. Susah tidur kumaha ya teh. Hese direupkeun teh teureub-reup geus sabaraha jam oge ek maca Quran. Bener ku Quran mah jitu Quran dibuka panon nutup. Nah, ihris ala mayan fa'u. Wasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah. Bu, hati-hati waktu kosong guling gasahan mikir macam-macam. Sareheung mikirna hayang salat, hayang baca Quran, ngapalkeun Quran, ieu mikir kasalaki geuleuh, kasalaki teh. Atawa mikir budak batur komo. Nah, wasta'idz billah. Setan mah dirinya Pak. Isti'adzah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Tuh.
jangan melemah. Kuntum khaira ummah, engkau umat terbaik. Masa umat terbaik lemah? Masa umat terbaik melehoi? Masa umat terbaik siga kurupuk teu kaop? Saya engkau adalah umat terbaik, makanya wala ta'ziz, jangan lemah. Wa idza asobaka syai'un, kalau engkau ditimpa musibah, pala takul, jangan berkata lau anni fa'atu kada lah kana kada, lamun mah harita teh teu kieu meureun moal kieu teh teu meunang teh. Nah, bapak tuh cek mamah ge ulah angkat tuh, angkat mah jadi cilaka. Aduh, obrolan teh siga bener, eta teh salah. Coba lamun aya di rumah dijamin selamat, da ngobrol kitu teh geus cilaka. Leres teu? Jadi kalau sudah terjadi tidak boleh lamun mah teu kieu moal udah. Fa inna lau minas syaiton. Sabab ucapan lau itu dari setan. Lamun mah abdi teu kawin kanu ayeuna sigana jeung nu itu. Pogoh budakna geus dalapan. Eta teh Bapak Ibu, kalimat lau teh fa inna lau tabtahu amalus syaiton. Ucapan lamun mah mukakeun lawang setan. Udah, kalau sudah terjadi mah nasi sudah jadi bubur. Supaya jadi bubur spesial istimewa cakuehan, purulukan ati ampela, pelurukan telur sok naon eta, daging iga sok. Udah terjadi, nggak bisa waktu itu mundur ke belakang, tidak boleh. Tapi apa yang diucapkan walakin kul qadarullah, iya matos takdir nanti Allah wa masya'a fa'ala gitu. Lamun Allah ngeresakeun jadi, wa man lam yakum lah, kalau Allah tengeresakeun mau jadi gitu Pak ya, hebat tuh itu. Jadi nggak boleh melankolis itu. Jadi umat Islam itu umat yang hebat Pak. Kita berjuang, tapi apa yang Allah beri apakah sesuai tidak sesuai sudah dinikmati, karena ujungnya apa yang Allah beri itu yang terbaik. Kalau percaya pada takdir, ujung yang Allah beri itulah yang terbaik. Bu, lamun teu nikmat teh sabab eta teh maksakeun kahayang urang kana takdir Allah. Eta jadi stres. Gitu. Eta teh jadi stres tuh gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya ini hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, satu nanti dalam prakteknya sifat ini tuh harus kelihatan dalam praktek sehari-hari. Contoh gitu, dalam sholat harus kelihatan sholat kita berbeda dengan sholat munafik. Orang munafik itu osok sholat tara? Osok. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila sholat, kalau dia sholat qamu kusala, sholatna kusal eleke, beda kan nu sholatna bener iman dan sholat pencitraan Allah. Leles Pak, beda kan, Allahu Akbar tuh beda. Itu bacaan anda sama gitu, anu males mah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Beda Allah, walaupun suara kita biasa-biasa dengan penuh semangat mah beda. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, beda Pak, itu aurana ge beda. Leres teu? Lah ibu males masak, males-malesan beda jeung masak semangat prang-preng prong. Ya, makanya isti'adah kepada Allah. Bapak Ibu itu ya, kenapa kita harus semangat menghilangkan sifat malas, sifat
lemah. Bapak Ibu sekalian, kan kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Biasa Pak, Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa Bapak Ibu, memberikan peluang kebaikan kepada kita yang kalau kita tidak menangkap melakukannya rugi sendiri. Nanti datang waktunya bahwa kita hanya punya keinginan beramal soleh sementara waktunya sudah habis. Makanya igtanim khomsan qabla khomsin, perhatikan 5 perkara sebelum datang 5. Naon? Yang pertama, hidup sebelum mati. Apa yang diinginkan oleh orang yang mati? Apa? Ingin apa? Ingin nikah lagi? Bukan. Ya Allah, itu akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan hidupku sebentar saja, jangan kau wafatkan sekarang. Na'mal solihan, aku ingin beramal soleh, aku ingin bersodakoh. Tuh Pak, makanya orang yang mati pengen hidup, pengen ibadah. Kita masih hidup, ku Allah geus di bejaan, makanya harus semangat gitu. Jangan mikir yang tidak, hilangkan pikiran yang membelenggu. Kita rajin beraktivitas, udah hilangkan. Kalaupun itu tidak terjadi bagi bagian kita, bukan takdir kita, ulah istri pikiran. Aduh, lamun jadi kemana? Enggak sebut lain bagian orang terjadi, malah lamun jadi. Eta kamarinya, aduh, orang telat. Eta lamun jadi mah pibatieun eta, puguh geus milik batur geus. Tak urang masuk eta teh kitu udah. Ya itu takdir udah Pak, sudah gitu ya. Satu, hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Nah, orang yang mati pengen hidup, kita hidup ternyata melankolis. Mikiran yang tidak. Nah, ini Pak, itu. Yang kedua, itu masa muda sebelum tua. Nu ngora teh hoyong naon? Punten, nu kolot teh hoyong naon? Hoyong naon nu kolot? Hoyong ngora. Iya ngora, nu ngora ieu pikiranna. Lihat nu kolot wae hayang ngora, tidak ada usia yang paling dimaui kalau sudah tua kecuali muda. Usia emas, tenaga kuat, pikiran sehat, mata cekas, telinga bengras. Oh Pak, leres tuh. Makanya nanti ahli surga itu muda selamanya gitu ya. Makanya ini disyukuri masa muda gitu. Saya mah suka ngobrol begini, ka barudak ari ngajar, barudak lamun kudu dihilian ustad mah bae teu boga nanaon tapi ngora deui mualimin. Gitu. Anjeun sok siga ustad. Karena ada kehidupan yang dulu kenapa saya tidak begini? Tapi kan teu bisa, Pak. Leres teu? Namanya tamanni, keinginan yang mustahil. Hayang bisa ngapung itu teh keinginan mustahil. Siga nu kolot hayang ngora deui, tapi paling ge bisa geus kolot mah rarasaan ngora asa pantes kene ka ABG padahal geus ABC. Nah, hati-hati sok cenah mengpeng hidup sebelum mati, mengpeng muda sebelum tua. Itu Pak, mengpeng muda sebelum tua, kemudian mengpeng sehat sebelum sakit. Coba nu di rumah sakit hoyong naon? Hoyong sehat. Sanes cita-cita ka rumah sakit da bakat ku udur teu geunah. Udur mah boga salaki ganteng teu geunah, boga istri geulis teu geunah, harta bro dipantong ngalayah di tengah ibah tegenah, dahareun loba tegenah, aya pembantu tegenah, Pak awak mah leres teu. Makana ka rumah sakit mah aya nu ka rumah sakit nawar. Pak dokter awis-awis teuing geuning mun sakit teh aya Pak. Mahal badan, mahal harta. Mahal badan, mahal harta. Badan harta.
Ibu kersa teu di pasien artos familiar tapi gering. Alim. Da aya istilah harta tatalang. Nah, itu badan sakit mah harta keluar. Tuh, makanya yang ketiga sehat sebelum sakit. Nanti kalau kita ibadah nuju sehat, nalika sakit teh teu bisa ibadah, itu dianggapnya ibadah. Ibu sok ngawas ka dieu tiap malam Salasa bapak satu saat nggak bisa ngaji karena sakit, di sisi Allah mah ngaos we sabab henteuna bukan tidak mau tidak mampu. Itu mangpang beungpeung teh kitu. Kalau kita habis sholat wiridan kemudian sholat sunat rawatib, satu saat boro-boro nu rawatib nu wajib oge hara rese, di sisi Allah mah sabab sok biasa nu tarate tetep we dicatat osok. Pak, makanya kudu mangpang beungpeung teh eta. Tos maghrib urang ngaos terus we ngaos mangsana keur udur mah boro-boro bisa ngaji, henteu teh tetep dianggap ngaos. Sabab kumaha kabia nutara menyetara itu namang pangbeungpeung teh eta itu. Makanya geuning kanu osok mah satu saat kita biasana qobla subuh Pak, terus satu saat mungkin kesiangan datang kita ke masjid nuju sholat subuh. Sholat naon nu kakantun? Qobla subuh. Maka boleh sholat qobla subuh na ba'da subuh. Bagi siapa? Bagi yang terbiasa. Anu biasa tara mah ulah. Da biasa nage tara. Nuka sabaraha? Nuka obat masa kaya sebelum miskin. Geus miskin mah ibadah teh sedekah teh ngan hayalan. Lamun mah usaha abdi maju. Masjid sakitu mah kusorangan. Itu ibadah hanya sebuah hayalan. Kayak cenah lamun geus maju akhirna maju henteu nu leutik henteu. Nah, Bapak Ibu, makanya mangpang terakhir apa? Terakhir Bapak Ibu sudah hidup sebelum mati, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, santai waktu luang sebelum sibuk. Makanya waktu luang teh nikmat. Dua nikmat yang manusia sering lupa. Satu nikmat sehat, dua nikmat sempet. Nyempetkeun mah moal bisa. Gitu. Makanya ngaji karena ibadah mah kudu bahasana masuk jadwal. Tuh Bu, KWC mah maksakeun mah osok. Abi mah cerita ka bujeng ngaos, da teu maksakeun, ari KWC mah osok. Jadi nah kapangaosan teh masukkan jadwal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar dari pembahasan kita jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Ngong adan udah, bahkan sebelum waktu sholat kita sudah siap. Itu Pak lebih bagus gitu. Jadi diengke-engke teh jadi sase. Baheula mah da abdi teh osok cenah Pak Ustad 10 menit teh geus ka masjid. Ayeuna mah kana HP we, ayeuna mah kana HP, ayeuna mah kana HP, ayeuna mah sebelum salat teh eta geus ngong adan ge kayak rame keneh eta. Itu makanya harus di-manage Bapak Ibu. Kan gitu aya nu diengke-engke kakarak adan awal cenah. Kayak 10 menit boro-boro deui 10 menit subuh ge kaberangan. Gitu. Makanya kalau sudah menjadi jadwal kebaikan kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita Bapak Ibu dari sifat apa tadi? Malas dan sifat lemah. Simpelnya tadi dalam beribadah mah harus semangat, harus bersegera, jangan ditunda-tunda mumpung ada waktu, ada kesempatan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar dan banyak. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.